Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'd. Terakhir kita sampai di pembahasan, sudah masuk i'rab nasab ya? Oh iya, PR. Mana PR-nya? Wah. Ayo, PR-nya kira-kira apakah sudah selesai? Kang Ligi nggak bisa masuk karena anaknya lagi sakit. Ya, kita doakan semoga anaknya segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan beliau sudah ini tadi mengumpulkan tugasnya. Tapi belum saya cek. Ayo. Berarti 2 tuh tugasnya. Kalau nggak dikerjain lagi berat, makin berat. Kalau kemarin Kang Ita kan nggak masuk ya? Ya, apa? Yang kemarin masuk aja. Tapi ini nggak nyimak video yang pekan kemarin. Ada nggak? Ada, selalu update sih, cuman memang kita sayanya nggak ngirim lagi. Ada di channel YouTube-nya, nggak di-upload ke grup, tapi ada di channel YouTube. Itu nggak di-info ya berarti ya. Di-upload mah di-upload, cuman nggak di-infokan ke grup. Kalau itu sudah di-upload. Channel YouTube apa? Ada di link grup. Nah, klik aja kalau nggak salah di deskripsi grup ya, betul. Di deskripsi grup itu ada. Nah, tinggal klik aja, nama channelnya Salahuddin Al-Ayyub Al-Ayyub Salahuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas i'rab nasab. Ini akan kita percepat. Kenapa? Karena sebagaimana yang pekan lalu saya sampaikan, ini sudah selesai sebenarnya, bukan selesai, mirip dengan pembahasan i'rab rafa. Hanya yang beda apa? Alamatnya saja. Alamatnya. Ya. Contoh, kemarin di i'rab rafa yang alamatnya dhamma itu, dhamma menjadi ciri bagi i'rab rafa pada satu tempat, yaitu isim mufrad. Nah, kalau nanti di nasab bukan dhamma alamatnya isim mufrad itu, tapi fathah. Itu yang membedakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alamatun nasbi al-alif. Alamat i'rab nasab yang kedua yaitu alif. Nanti kalau yang yang tertinggal silakan boleh lihat lengkapnya di YouTube ya. Sedikit review aja ya, kita membahas terkait alamat i'rab nasab yang pertama yaitu fathah. Fathah menjadi ciri bagi i'rab nasab pada 3 tempat. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 fi'il mudhari. Jadi kalau nanti kita menemukan di Al-Qur'an nih, ya di Al-Qur'an ada kalimat yang diakhiri dengan fathah, maka itu dia i'rabnya nasab ya. Nasab, alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Bisa isim mufrad atau jamak taksir atau fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini khusus. Gampang sebenarnya mengidentifikasi bahwasanya fi'il mudhari ini nasab, alamat nasabnya menggunakan fathah. Gampang. Apa? Kemarin disebutkan dia ada amil nasab. Amil yang menyebabkan dia nasab. Ada berapa amil nasab? Fanawasibu asyaratun.
Amil nasab itu ada 10. Wahiyaan walan wa idzan wa kai wala mukai wala muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Apa saja an? Nanti dibuka halaman berapa itu Pak Sabran kemarin? 14. Halaman 14. Nah, di situ ada kumpulan amil nasab. Tapi kita belum loncat ke sana ya. Hanya sedikit sepil sedikit ya. Ada yang namanya amil nasab. Nah, nanti kita detailkan fungsi-fungsinya, contoh-contohnya lebih detail di halaman 14 itu. Yang jelas untuk sekarang yang ambil nasab yang kita ketahui yang sering kita temukan itu biasanya an. Wa antasumu khairul lakum di surat Al-Baqarah itu tentang puasa. Alladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridan aw bihi adam mirasif fidatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk faidam ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wa an tasumu. Nah, an kayak gini tulisannya ya, an wa an tasumu. Nah, an yang kedua sering kita temukan ada lan walantar do. Nah, tardonya ini fiil mudhari yang nasab ya. An, lan ini amil nasab, berarti setelahnya dia fiil mudhari. Alamat nasabnya ya pokoknya nasab lah, fiil mudhari yang nasab. Nanti soalnya fiil mudhari ada dua, ada fiil mudhari yang sahih akhir ya. Sahih akhir. Bukan, fiil mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama' dan ya muannas mukhatabah. Ada fiil mudhari yang akhirnya bertemu dengan alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama' atau ya muannas mukhatabah. Gampangnya begini. Ada fiil mudhari yang akhirnya bukan ani una ina ya. Ada fiil mudhari yang akhirnya yang berakhiran ani una ina. Ada tasrif? Udah pegang tasrif semua? Nanti silakan dibuka halaman 40 ya, itu ada tasrifan fi'il mudhari. Kalau ada yang berakhiran ani, una, ina, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani sama taf'alina. Nah, itu dia fi'il mudhari yang berakhiran ani una ina. Tapi kalau yang enggak ada itu, enggak ada ani una ina, nah itu namanya disebutnya fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wa dhamir jama' dan ya muannas mukhatabah. Dan itu adalah fi'il mudhari yang pertama ini nih, yang fathah ya. Makanya di sini berakhiran ani una ina enggak? Tardo enggak kan? Ada ani una ina ada? Enggak ada. Maka di sini alamatnya fathah. Fathahnya muqaddarah ya. Oke. Kalau PR kemarin belum mengerjakan semua, berarti hari ini kita selesaikan. Kemarin PR surat apa? Kita bahas dulu PR-nya. Al-Isra ayat 31-32. Awal ayatnya apa itu? Gini. Mau ngapain kamu? Surat ke-17. Ini kita langsung praktek ya. Jadi sedikit-sedikit lah. Nanti kalau sudah selesai hatam semua, saya menyarankan semuanya pegang kitab tafsir Jalalain. Tapi ya kayaknya terlalu cepat, janganlah. Nanti habis itu sorof dulu. Baru setelah itu sorof nggak akan banyak mungkin. Ya, yang penting-pentingnya aja ataupun nggak sampai, bagusnya sampai hatam. Tapi ya nanti lihat kondisi dan situasi ya. Wala taqrabu malal yatim. Ya kan? Oh, wala taqtulu auladakum min imlaq.
Khasyata. Khasyata. Udah ketemu ayatnya? Halaman berapa itu? Halaman berapa itu? Halaman 285. Nah, satu ayat itu aja. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Khit'an kabira. Oke. Fokus kepada kalimat yang dibaca rofa dan nasab. Saya tanya dulu dah. Alamat i'rab nasab ada berapa? Ya, Kang Rudi. Ada berapa? Alamat i'rab rofa? Oke, 4. Siap saya tembak ya. Ya, siap-siap. Saya nembaknya ngacak. Ada berapa, Rais? I'rab rofa itu alamatnya apa saja? Kata dia ada 4. Apa saja? Ya, apa saja? Enggak. Bukan kayatnya dulu. Kita sebelum bahas, kita kuliti detail ayat per ayatnya ya. Alamat dari apa namanya, dari setiap ayat kalimat ini yang ada di ayat. Kita review dulu sedikit. Rofa kan alamat rofa ada 4. Apa saja itu sebutkan? Nah, ayo. Gak apa-apa, domah. Wow. Oke, sekarang siap. Domah menjadi ciri bagi i'rab rofa pada berapa tempat dan apa saja? Mangga Pak Sapnan. Apa saja? Ya, ada 4. Domah menjadi ciri bagi i'rab rofa pada apa saja? Pada satu nih, saya kasih tahu, isim. Isim apa? Isim mufrad. 1. 2. Temannya isim mufrad yang bermakna banyak itu jama. Jama apa? Jama kan ada 3. Taksir, muzakkar, muannas. Jama? Ya, jama taksir. Nah, yang keempat, satu lagi, fi'il mudhari. Oke. Kemudian wow, itu harus hafal ya? Iya betul, harus hafal karena nanti kita akan berhadapan dengan ayat-ayat. Kita langsung berhadapan dengan ayat. Kalau kita hafal tandanya, oh ini diakhiri domah. Oh, domah itu alamat i'rab rofa. Alamat i'rab rofa, domah itu menjadi ciri bagi alamat i'rab rofa pada 4 tempat. Oh, berarti ini di antara isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim ya. Salah tadi. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Tahu kita, oh. Ya. Itu fungsinya kita tahu alamat. Kan kita mau ke rumah orang juga pasti nanya alamat kan? Kalau kita nggak tahu alamatnya, kesasar nggak? Kesasar, kita masih ngeblank. Kita nggak akan tahu itu. Ya, percuma ini udah ada alamatnya jelas, tapi kita nggak hafal. Ya, alamatnya udah dikasih, tapi misalkan karena sekali lihat doang, dikasih kesempatan sekali lihat, dihafal, lupa kita tuh. Kesasar yang ada, kita nggak akan sampai tujuan. Kan kita tujuan belajar bahasa Arab supaya apa? Memahami
Al-Quran. Nah, harus hafal makanya. Ya. Oke lah, saya kasih waktu 5 menit buat menghafal alamat i'rab rofa. Karena penting, sekali lagi. Saya timer ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke. I'rab rofa tanda-tandanya. Yang ininya ya. Nih, takutnya bingung tadi. Yang ini yang dihafal. Alamatnya domahau alif nun. Terus yang ini yang isi mufrad jamak taksir jamak salim fil mudhari jamak muzakkar salim semua khamsah yang itunya dihafal. Ya. Oke. Yang itu ya. Ya. Misalkan domah menjadi ciri bagi i'rab rofa pada apa saja? Isi mufrad jamak taksir jamak salim fil mudhari. Kemudian wau apa saja? Jamak muzakkar salim asmaul khamsah. Alif isim musanna atau isim tasniyah. Nun af'alul khamsah. Nah, begitu. Udah hafal Mas Aziz? 5 menit. Sisa 3 menit, 4 menit lagi. Aduh, mati. Bentar. Satu menit 17 detik.
Oke, sudah. Siap? Sudah siap? Atau ada ini? Kalau bola tuh apa sih, ada namanya extra time ya? Siap ya? Oke. Baik. Belum? Oke, 2 menit lagi lah. 2 menit lagi. 2 menit. Kalau mau 2 menit, mau 5 menit. Kalau 5 menit sama yang nasab. Yang nasab alamatnya aja. Gak usah sampai isi mufrad jamak taksir, gak usah. Alamatnya aja. 5 menit ya. Lima menit dari sekarang. Kenapa? Hazfun. Hazfun nun. Nah, membuang nun. Satu menit 35 detik lagi. Sudah selesai. Ya. Oke, siap ya. Nah, coba bareng-bareng aja dulu. Alamat i'rab rafa ada berapa semuanya? 4.
Satu, domah, wawu, alif, nun. Domah menjadi ciri bagi i'rab rafa pada berapa tempat? 4. Satu, isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim, fi'il mudhari'. Kemudian wawu menjadi ciri bagi i'rab rafa pada berapa tempat? 2. Apa saja itu? Jamu zakar salim dan asmaul khomsah. Alif menjadi ciri bagi i'rab rafa pada berapa tempat? 1, yaitu isim musanna atau isim tasniyah. Nun menjadi ciri bagi i'rab rafa pada 1 tempat, yaitu af'alul khomsah. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Oh ya, terakhir, i'rab nasab ada berapa alamat? 5. Pertama, fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun, hasfun nun, ya, hasfun nun boleh. Oke, sekarang kita fokus ke ayatnya sini biar cepat. Di ayat ini mana kalimat yang menggunakan alamat i'rab rafa, mana kalimat yang menggunakan alamat i'rab nasab. Nah, karena kita kemarin baru 1 alamat i'rab nasab yaitu fathah, berarti cari di sini kalimat yang diakhiri dengan fathah. Dan untuk yang rafa, ya kita sudah belajar semua, cari di sini kalimat yang diakhiri dengan alamat i'rab rafa, mau itu domah, wawu, alif ataupun nun. Silakan Mangga. Ya, ditulis di masing-masing atau langsung aja lah, langsung biar cepat karena kita akan banyak latihan beberapa ayat ini. 1, yang rafa dulu aja. Yang rafa mana? Mana? Taktulu. Ini berarti kalau spidol warna merah berarti bukan. Kalau yang benar spidol warna biru ya. Oke. Ya. Yang taktulu. Ya, cari lagi yang lain. Mana? Nahnu. Ya. Bukan. Ingat, nahnu itu masuknya apa? Domah. Domir. Mana? Mana? Yang Rudi? Hah? Ini, ntar lu, ini saya takutnya salah naruh harokat. Dah. Mana? Hup. Aduh. Mana? Yang rafa aja dulu. Rafa kan domah, wawu, alif, nun. Domah dulu, sisir dari awal. Set, mana domah? Ada? Yang wawu cari sisir. Alif cari sisir. Set. Mana ada? Narzukuhum. Ya, ini dia yang ditunggu. Narzukunya. Ingat, domir jangan dimasukkan. Kalau ada yang nempel, ada kalimat yang nempel sama domir, buang aja dulu. Nah, berarti kan ini narzuku. Narzuku. Rofa. Ada domah kan? Nah, ini apa nih? Ada tanda apa nih? Nun. Nun itu tanda apa? Tanda fiil mudhore. Gampang nyarinya kalau begini. Apalagi yang diakhiri domah ya. Fiil mudhore yang diakhiri domah, karena ada fiil mudhore yang diakhiri ani una ina. Kalau ini langsung fiil mudhore yang diakhiri domah. Dibuang aja nunnya nanti. Cari di mana? Di kamus. Rozako. Fiil atau bukan? Ya. Dah, simpelnya begini aja. Kalau ada kalimat yang nempel dengan domir, domirnya dibuang. Jadi narzuku. Rofa. Alamat rofanya apa? Domah. Kenapa? Fiil mudhore. Udah 1 doang. Sekarang yang nasab. Wah, yang nasab nih.
Yang nasab. Nasab kita kan baru satu nih, fathah. Ya udah. Nah, kasroh imlakin. Khit'an. Ya, mana? Kabiron. Aulada. Ingat, kumnya dibuang. Nah. Wah iya. Wah iya ini. Ini mabni, bukan pembahasan i'rab. Bukan pembahasan i'rab. Mana? Qotsla. Ya, qotsla. Qotsla hum auladakum. Buang domirnya. Ya. Kalau ada kalimat yang menempel sama domir, narzuku humnya dibuang dulu. Nah, nanti akan kelihatan tuh akhir kalimatnya apa. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kan kemarin kita membahas alamat i'rab nasab yang pertama yang fathah. Fathah menjadi ciri bagi i'rab nasab pada 3 tempat, fathah, alif dan fathah, alif. Isim mufrad, jamak taksir dan fiil mudhari. Aulada di antara 3 itu. Masuknya yang mana? Isim mufrad, jamak taksir atau fiil mudhari? Tadi di awal saya sudah sedikit review bahwasanya fiil mudhari itu tuh tanda fiil mudhari yang alamatnya menggunakan fathah, dia ada an atau ada lan. Ya untuk sekarang 2 aja dulu. Ada amil nasab, ada nggak di sini amil nasab an atau lan? Sebelum di sini nih, sebelum aulada ada? Berarti dia bukan fiil mudhari. Udah, cuman 2 kemungkinannya aulad. Aulad, isim mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir. Auladakum. Kalau mau cari di kamus bisa aulad. Tapi yang A-nya yang kayak gini ya. Karena kalau yang kayak gini yang nggak ada kepala hamzah ini, nanti nggak akan ketemu kepala ain ya. Cari di kamus kayak gini, pasti nanti ketemu aulad. Oke, 1. Berarti coba di i'rab masih ingat? Aulada mansubun. Nasab kan? Nasab. Kita udah masuk ke pembahasan i'rab nasab. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu jamak taksir. Nah, kalau diterjemahin gini, aulada dibaca nasab. Nasab kan? Alamat nasabnya fathah. Karena jamak taksir. Ada lagi? Masih ada lagi nih, ada yang kurang. Khosyata. Khosyata coba di i'rab. Khosyata man wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu apa? Isim mufrad, ketakutan ya. Karena takut, khosyata takut. Isim mufrad. Khosyah. Khosyah. Ketik aja nanti di kamus tuh. Khosyata, tanya tak marbutoh, yang tak bulat. Pasti nggak ada jim setelahnya. Dia berarti isim mufrad. Oke. Terus selanjutnya tadi mana? Yang nasab qotslahum. Qotsla mansubun wa alamatu nasbihi nih. Alamat nasabnya apa? Abis ini satu-satu ya, mengirab satu-satu. Qotsla mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu. Pilih di antara isim mufrad jamak taksir atau fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Inna. Ada inna ini, nanti kita bahas. Apa? Isim if. Ini inna ya, bukan an.
Awas. Ini inna. Kalau an ya fi'il mudhari. Tapi kalau inna bukan. Betul? Beda. Artinya juga beda. Kalau inna sesungguhnya kan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian. Kalau saya dulu kalau ngelugatnya dulu hendaknya ya supaya atau hendaknya. Ya, tuh. Oke. Nggak ada tanda an atau lan kan? Berarti bukan fi'il mudhari. Terus ini masih bareng-bareng. Nanti setelah ini eh, apa namanya? Nggak ada yang bisa nyelamatin, urus diri masing-masing. Khit'an. Khit'an. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatul li'annahu isim mufrad. Betul. Kabiron. Mansubun wa alamatu nasbihi. Mansubun itu apa? Dibaca nasab. Kalau kemarin marfuun, sekarang kita membahas i'rab nasab, berarti jadi mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi. Oh, boleh yang belum nyatat. Fathatul li'annahu isim mufrad. Isim mufrad juga sama. Isim mufrad. Nih. Boleh ditulis yang belum nulis. Mansubun wa alamatu nasbihi. Nah, ini nanti tergantung alamat nasab. Alamat nasab kan ada 5 tuh. Nanti tergantung itu. Apa? Li'annahu. Nah, ini juga sama menyesuaikan. Nanti bisa isim mufrad, jamak taksir. Ya, silakan dicatat. Oke, setelah ini ayat selanjutnya berarti ayat 32. Saya akan menentukan mana kalimat yang dibaca rofa, mana yang nasab, tapi nanti tentukan sendiri ya. Tentukan apakah ini isim mufrad, apakah ini jamak taksir, terus alamatnya apa. Di i'rab seperti tadi. Kayak tadi misalkan saya ngasih contoh, oh ini yang dibaca nasab nih. Nanti di i'rab sendiri mansubun wa alamatu nasbihi apa? Apakah isim mufrad, jamak taksir atau fi'il mudhari. Oke, ini saya hapus dulu berarti. Nah, baru nanti setelah itu tentukan sendiri masing-masing. Mana yang rofa, mana yang nasab, terus di i'rab sendiri. Masih ada 30 menit lagi. Ayat yang lain aja lah ya. Yang agak banyak. Ini ada. Mana ya?
Nah, ini aja. Oke. Ini ada satu ayat di Al-Quran. Ada yang dibaca rafa, ada yang dibaca nasab. Ini untuk sekarang saya akan tandai mana yang rafa, mana yang nasab. Nah, tapi setelah itu masing-masing dari asat sekalian menentukan dia itu apakah isim mufrad, apa jamak taksir, apa fi'il mudhari, apakah fa'il khamsah, apakah dan yang lainnya ya. Ini yang nasab juga ya. Ini dah barang-barang aja dulu. Oh, kayaknya kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 4. Biar sama lah ya. Biar kebagian semua. Walaikal ladzina laisa lahum. Terlalu berapa ini ya? 1. Ayat yang lain aja berarti. Ayat yang lain. Udah, segini aja dulu, barang-barang dulu aja. Nanti habis ini satu-satu sekali lagi ya. Oke. Pengennya satu-satu. Terbatas lah, nggak apa-apa lah ya. Wah, bersyukurlah nggak akan ditunjuk nih mudah-mudahan. Siap-siap aja. Yuridu. Oke. Yuridu, silahkan. Ya, Mas Aziz. Udah sini. Oh, saya ditunjuk. Silakan. Yuridu. Mana marfun? Ma wa alamatu. Ya. Yang lain? Isim mufrad? Apa? Fi'il mudhari yang lain ada lagi? Ya. Apa? Ya, ya itu apa itu? Fi'il mudhari. Karena tidak ada ciri isim. Alif lam tanwin enggak ada. Didahului oleh huruf jar enggak? Min ilaan ala fi ruba min yuridu enggak ada kan? Enggak ada. Oke. Selanjutnya ada al hayata. Al hayata. Enggak. Sajainan. Al hayata. Al hayata. Lihat akhirnya dulu, alamatnya pakai apa?
Ayo. Akhirnya ya. Ya. Mansubun. Betul, mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Li'annahu. Li'annahu. Nah, di antara tiga itu tuh isim mufrad, jamak taksir atau fi'il mudhari itu. Ayatnya yang mana tadi? Oh, itu. Kehidupan itu sekali atau banyak? Satu atau banyak? Kehidupan itu di sini hanya satu kali. Berarti isim. Nah, itu dia. Ya, makanya nggak ada itu di dalam Al-Quran kata al-haya, kehidupan itu kalau merujuk kepada manusia ya, kecuali kalau misalkan kehidupan semua makhluk itu, tapi tetap pakainya al-haya. Al-haya itu satu kan, kehidupan itu hanya sekali kan. Ada nggak di Al-Quran, di Al-Quran Allah menggunakan kalimat kehidupan itu menggunakan jamak taksir? Nggak ada. Ini rahasianya kenapa Allah menggunakan kalimat al-haya itu bentuknya mufrad satu, karena kehidupan itu satu kali. Makanya udah langsung aja al-hayata mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu isim mufrad. Oke, selanjutnya. Ya, mangga. Rais. Ah. Iya. Ya, betul, si mufrad. Selanjutnya. Ya, mangga Pak Sapnan. Selanjutnya. Amal. Yap. Mansubun. Akhirnya kan laan, ya betul, humnya dibuang aja. Nah, jadi kita akan kelihatan akhirnya di mana kalau kita membuang domirnya, hum. Domir kemarin ada di halaman berapa di tasrif? Halaman 52 ya? Enggak salah itu. Nanti dilihat lagi. Kemudian mansubun alamatu nasbihi fathah akmal 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 kok bukan amal, kok bukan amal, kok akmal. Nah. Amal itu apa? Berjamak taksir. Kalau satu amal ya amalun, amal perbuatan. Tapi kalau amalnya banyak berarti akmal. Oke. Ya, tadi yang ditunjuk-tunjuk belum ini nih. Silakan Kang Rudi, ini mah beneran. Ini mah beneran. Silakan. Ibu Khosun. Marfu atau mansub nih? Lihat alamatnya. Marfuun wa alamatu rafihi wau li'annahu ayo Pak. Ya, berarti bukan wau dong. Coba af'alul khamsah alamatnya apa? Nun. Ini tetangganya nih sebelah. Salah rumah, salah alamat nih. Tersesat nanti. Kalau wau jamak muzakkar salim. Kalau nun, nah af'alul khamsah. Bahaya kan kalau salah alamat. Coba kalau jamak muzakkar salim, nggak akan ketemu nanti artinya. Ya, oke, nun. Oke, sip. Nah, ini
Berarti ya selanjutnya satu lagi ya. Ya. Oh iya mangga silakan ada pertanyaan. Una ya. Mana? Ya betul Una. Kalau misalnya kadang istri kan ada Sama Una juga ya Jamu Zakar Salim. menjadi gimana? Nah itu dia awalnya. Kalau Jamu Zakar Salim itu pasti awalnya bukan didahului oleh ya dan ta. Kalau ada una tapi depannya ya dan ta itu af'alul khamsah, fi'il mudhari itu. Ya. Kalau di depannya udah sering saya ulang ini, kalau depannya itu ada ya dan ta, belakangnya ada una, itu bukan jamak zakar salim. Itu sih sebenarnya ciri simpelnya. Tempatnya Zakar Salim ini kayak Nah, dilihat awalnya, oh ini emang mirip persis banget dengan jamak zakar salim. Tapi karena depannya ya, dia bukan jamak zakar salim. Fi'il mudhari, af'alul khamsah lebih tepatnya. Af'alul khamsah. Oke, nah ini nggak ada yang bisa nyelamatin ya setelah ini ya. Masing-masing nih. Nah, ini banyak. Oke, tenang ya. Aduh, saya tulis aja lah ya, biar kelihatan. Gini aja konsepnya. Silakan pilih yang paling gampang, mana yang dibaca rofa, mana yang dibaca nasab, langsung tunjuk ayatnya, ya. Nanti baru setelah itu acak lagi. Tapi pilih dan langsung di i'rab. Oh misalkan, oh ini nih rofa marfuun walamat rofi alif ya nawi isim tasniah, misalkan seperti itu. Kalau ini boleh milih. Setelah ini baru ditembak lagi. Tembak tinggi khosla. Panjang ya. Tayyatiyakumullah, tayyatiyakumullah, tayyatiyakumullah.
Ayo dia ngomong lu. Ya, silakan dipilih. Nah, saya tulisannya agak ini nih jadinya buru-buru. Silakan dipilih yang gampang menurut masing-masing supaya bisa di Eropa. Langsung aja angkat tangan dan oh ini saya ketemu. Mana? Mana? Malakum. Oh malak. Oh ini kurang ini nih. Kurang tanin. Maaf. Ya. Oke. Up. Malakun. Oke. Langsung. Marfun. Alamat rofi apa? Alamat domah. Li'annahu. Ya, enak kalau langsung. Yang pertama tuh kalau enak ya. Langsung nyari yang gampang. Gak apa-apa nyari yang gampang aja. Yang gampang dicari. Ini surat apa? Silakan nanti kalau bagi yang online atau yang buat bahan murojaah di surat Hud ayat 31. Hud juz 12. Hud Al-Ghaiba. Oke, Al-Ghaiba. Silakan. Mangan subun. Fathat. Ya nahu. Simufrat. Mana lagi? Tidak. Ada enggak alif alamat rofa, domah, wau, alif, nun? Nun bukannya nun, bukan nun ini ya. Una. Ani una ina. Iya sih ini ina, tapi kan di sini alif lam. Bukan fiil mudhari af'al khamsah itu kan fiil. Di sini ada ciri isim, batal berarti. Oke. Enggak? Ya, a'lamu mana? Ini ada dua nih, ada dua. Yang atas. Oke, yang atas. Nih. Mangga silakan. Wa alamatu rofa. Wa alamatu raf'ihi ya. Cuma taksir. Betul cuma taksir. Ada huruf apa itu? Mudharaah. Alif, hamzah ya. Ada hamzah. Berarti ini fiil mudhari. Ada huruf mudharaah. Huruf mudhari itu kan apa saja masih ingat? Anita, hamzah, nun, ya, ta, anita. Ya, kalau ada yang didahului oleh ini berarti dia fiil mudhari. Ya, sudah betul. Tinggal akhirnya ada yang salah menentukan apakah dia isim mufrad, jamak taksir, fiil mudhari, jamak salim. Oke. Layu mana? Oh iya. Oh ini hapus nih. Layu. Oke. Mana tadi ada yang ini? Allahu gampang. Allah. Mana? Oh, ini. Allah. Ya, gampang ya. Coba i'rab. Gampang banget ini mah. Anak saya yang tadi juga bisa. Ayo, Allah apa? Ya, betul marfu'un. Alamatu
alamatu rofi doma Doma. anatu. Ya, betul. Nah, kalau misalkan disebut marfuun wa alamatu raf'ihi itu udah hafal ya, maksudnya udah tahu artinya kan? Marfuun itu artinya apa? Dibaca rofa. Jadi kalau udah kayak gitu udah langsung tahu artinya marfuun, oh itu artinya dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi itu artinya berarti alamat rofanya. Oke, mana lagi? Cari yang gampang aja, nggak usah yang susah. Mana? Aku lu, ini yang saya tunggu-tunggu. Mana tiga nih? Diborong langsung. Marfuun. Alamatu rofi apa tuh? Doma Doma. di anahu isim mufrad. Si mufrad. Oke, tuh lihat udah banyak kan yang sudah kedeteksi. Padahal kita baru irob rofa dan nasab. Irob nasab baru satu alamat. Udah bisa banyak kita mendeteksi. Oh, itu baru satu bab loh. Karena memang paling banyak rofa sama nasab. Jar adalah sedikit-sedikit. Kita udah baru berapa? Belum selesai loh pembahasan irob ini. Baru kan ada 4 irob ya. 20 100 bagi 4 berapa? 25 ya? Ya hitunglah baru 30%. Nggak sampai 30% malah. Tapi sudah bisa mendeteksi banyak. Lihat. Ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Coba. Lillahi. Mana? Kasroh itu. Hi itu hi, betul. Ya, kasroh. Oke, ada lagi? Mana? Khairon, ya. Saya sedang menunggu jawaban yang agak. Ini tadi Allah berarti ada 2 ya, sama ini nih. Oke. Yang pertama Nanti dia mana Allahu wah nggak sah. Udah ini, udah. Soalnya yang aku lu juga udah langsung 3. Nggak bisa, udah. Oke, khairan. Mas Aziz? Mansubun wa alamatu ya nahu. Oke. Yuk Tia. Oke. Yuk Tia. wa alamatul nasbihi fathahun li'annahu Fiil mudhari. Tahu dari mana ada fiil mudhari? Ada ya. Kemudian plus apa lagi? Lan. Tadi kan kalau fiil mudhari dalam kondisi nasab artinya kalau fiil mudhari yang menggunakan alamat i'rab nasab fathah, dia cirinya didahului amil nasab, ada an, lan. Makanya kalau kita nanti ini ketemu di Al-Qur'an ada huruf an, lan, itu pasti fiil mudhari nasab. Catat. Kalau ada fiil mudhari yang didahului amil nasab, diantaranya ada an, lan, itu pasti setelahnya fiil mudhari nasab. Fiil mudhari nasab. Walang tardo angkal yahudu, itu kan fiil mudhari. Fiil orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho. Sedang terjadi ketidakridhoan itu maupun nanti manusia orang-orang Yahudi yang lahir nanti. Yang itu makanya pakainya fiil mudhari. Tuh, masih ada ini, masih ada. Mana lagi? Itu padahal kita baru 30% membahas i'rab. Tapi udah banyak tuh. Ada lagi tapi masih kurang nih. Mana lagi? Ada, saya kasih bocoran. Bentar, takutnya di aku lagi. Nih, alamu udah gugur ya. Nanti takutnya alamu. Wah, udah. Mana? Ayunu. Ya, ini. Kumnya dibuang. Ayunu. Doma. Ya kan, kumnya dibuang kan. Akhirnya doma berarti. Doma terus. Ya, nahu. Isim mufrad yang lain. Nah, kalau apa? Fiil mudhari. Yang lain enggak apa-apa, bebas. Mau jamak muannats salim boleh. Ainun. Ainun mata, ayun.
Matanya banyak. Berarti masuknya apa? Ayun apa? Jamak taksir. Oke. Masih ada. Tuh, lihat udah banyak kita. Padahal baru 30% kita bahas irob, tapi kita udah langsung bisa menentukan. Oh, jadi ini. Mana? Oh, jadi ini. Khozainu ini dia di antara yang saya tunggu-tunggu jawabannya. Salah. Khozainu. Ya. Silakan. Marfuun. Wa alamatu rafi. Nun. Nun. Doma. Ya nahu. Be annahu. Be annahu. Khozain. Saya kasih contoh masajid. Makatib. Apa ya? Mazolim. Kan ada mahkamah mazolim. Mazolim. Apa lagi ya? Masyair. Ada masyair di nizam. Perasaan-perasaan. Keceplosan. Jamak. Masyair kan ada tuh di nizam. Masyair. Itu artinya perasaan-perasaan. Masyarakat itu kan dibentuk oleh pemikiran, afkar, masyair, perasaan. Jamak apa berarti? Kan domah. Jangan lompat ke wau. Kalau jamak zakar salim itu bagian wau. Nah, kalau ini domah, berarti jamaknya jamak apa tadi? Taksir. Muannas salim bukan? Bukan. Kalau jamak muannas salim kan akhirnya alif dan ta. Oke. Masih ada lagi. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu. Nggak kelihatan. Yang bisa boleh pulang, tapi tapi nanti bentar lagi. Ini nggak kelihatan. Nah, kan kita kemarin sudah bahas irob itu pas di awal ya. Masih ingat? Irob itu ada yang lafzi, kelihatan perubahannya, zaidun, zaidan, zaidin. Ada yang nggak kelihatan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Bukan. Ayo. Yang bisa saya kasih piring. Mana? Apa? Apa? Apa tas? Ya. Greget saya. Ayo. Sebenarnya udah betul Kang Rudi Tasdari. Betul. Tasdari. Tapi mungkin masih ragu apa ini mana Tasdari. Tasdari. Ada yang janggal nggak? Ini ya, kalau biasanya nih saya kasih kata, walaupun nggak semua sih, biasanya setelah ini pembahasan isi mausul, setelah kalimat alladzi, alladzan, alladzina, kan sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu, ya kalimat alladzina lah yang mungkin yang paling banyak. Setelah kalimat alladzina biasanya setelah itu ada jumlah. Ini agak lompat kita. Ini sekedar tambahan aja lah ya. Paham atau enggak masalah. Ya. Karena kita sekarang nanti kita akan fokus ke lafaz tasdarinya. Kalau ada lafaz alladzina itu setelahnya jumlah. Jumlah itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat lah.
jumlah, ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang fi'liyah. Tapi umumnya rata-rata fi'liyah. Jadi setelah alladzina umumnya, walaupun nggak banyak ya, umumnya itu nggak sampai 180% nggak. Umumnya itu jumlah fi'liyah atau setelahnya fi'il. Mau itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah ini kebetulan setelah alladzina fi'il mudhari. Nah pertanyaannya rofa atau nasab? Karena kan kita nggak kelihatan kan? I'rab yang takdir yang nggak kelihatan. Nasab. Oke, ada yang mau jawab rofa? Ya Sarul mungkin. Oh ya, betul. Ya, rofa. Rofa. Ada nggak alamat nasab pertanyaannya? Sesimpel kita melihat ada tanda nasab atau alam amil nasab atau enggak. Amil nasab apa aja? An, lan, idan. Kalau tidak ada itu, udah rofa aja. Kalau nggak ada an, lan, idan, an, lan, tadi mana an, lan. Ada nggak sebelumnya? Lilladzina lantas dari ada nggak? Nggak ada. Udah berarti itu rofa. Kalau nggak ada an, lan, rofa. Tapi kalau ada an, lan, nasab. Karena di sini saya ulang lagi tidak ada an dan lan, lan, ya, maka dia alamat rofanya apa? Nggak kelihatan kan? Nggak ada kasro, nggak ada. Jangan buat mazhab sendiri. Nggak ada kasro, sukun apalagi sukun. Saat sukun kita kan huruf yang mati itu disukunin. Nggak ada. Tapi harusnya ada. Tadi maknanya apa? Maknanya artinya apa ya tasdari itu? Yazdari. Izdaro yazdari. Apa? Iya. Sebentar. Salah. Meremehkan, merendahkan, menghinakan. Ya. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Aku tidak mengatakan pada orang-orang yang meremehkan kalian. Oke. Tazdari asalnya itu tazdariyu. Nah, kalau kayak gini gimana? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Masih ingat? Dhammah muqaddarah itu apa? Disembunyikan. Iya kan? Enggak dilihatin kan di ayat? Kenapa? Kenapa nggak ditampakkan? Ada alasannya. Ada kemarin itu coba di isi mankus, isi maksur. Ada yang ta'azur karena uzur. Ada yang lisikol karena berat mengucapkannya. Ada yang lil munasabah karena menyesuaikan. Kalau ini apa? Lisikol, berat. Orang Arab kalau ada huruf ya di atasnya domah, berat. Yang tasdariyu, berat. Kalau kita mah enteng ya. Orang kita makannya asin peda, genjer, apa aja dimakan ya. Kalau ini orang Arab berat, tasdariyu. Waqala aqulu lil ladzina tasdariyu a'yunukum, berat. Makanya dari ditampakkan harokatnya karena berat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hampir semua dari satu ayat yang panjang ini kita sudah bisa. Padahal baru berapa tuh? Satu i'rab, baru bahas i'rab rofa. Terus i'rab nasab juga alamatnya baru satu doang. Tapi udah luar biasa tuh. Tinggal nanti ke sana setelah pembahasan i'rab, kita bisa menentukan oh ini mubtada, ini khobar, ini maf'ul bih. Nanti setelah itu udahlah baca Al-Qur'an tanpa lihat terjemah udah bisa. Nikmat itu. Baca Al-Qur'an tanpa lihat terjemah. Bisa, iya bisa. Jadi bahkan bisa tertarik, bisa lihat
tafsirnya nanti kesananya. Oh, ini menarik nih ayat ini. Nanti pengen buka tafsir. Kalau mungkin selama ini kita baca Al-Quran, baca satu apa namanya, satu halaman, lihat terjemahnya, kurang menarik. Tapi nanti kalau misalkan sudah bisa bahasa Arab, tadarus pun nanti akan terbantu ya. Itu nanti ditahsin ya. Makanya seimbang nih antara tahsin dengan bahasa Arab. Tahsin untuk memperlancar bacaan, apalagi bentar lagi Ramadan, beberapa bulan lagi, cepet bacanya. Udah gitu tahu makna. Kan biasanya kalau Ramadan juga kan selain target khataman, kita juga penasaran sama arti terjemahnya kan. Nah itu nanti udah lewat tuh. Udah aja baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, nanti dengan sendirinya langsung hafal. Kayak ngobrol aja. Itu baru tahap membaca atau yang baca kitab gundul ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau istiqomah teman-teman dan para sahabat sekalian bisa. Semua orang berpeluang, berkesempatan. Ya, punya kesempatan semua orang. Tinggal kitanya aja terus istiqomah atau enggak, mau terus latihan, banyak latihan, dan enggak cukup di sini aja. Untuk pertemuan malam ini mungkin kita tidak menambah materi, tapi berbanyak latihan. Tapi sekali lagi enggak cukup di forum ini aja, di majelis ini, tapi silakan banyak mencoba saat lagi tadarus ya. Tadarus sendiri, satu ayat aja, satu ayat satu hari, satu ayat gak usah banyak-banyak, satu ayat satu hari. Man dari ayat itu yang rofa, yang nasab, itu makin diasah, itu makin tajam, makin apa namanya, feelingnya tuh makin dapat ya, makin diasah makin dapat itu feelingnya, rasa apa kalau dulu guru saya bilang, rasa baca kitabnya itu akan terasa ya. Insya Allah ya. Ada pertanyaan silakan. Banyak ya, nggak kerasa tuh kita. Padahal baru 10% ya. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa namanya, menjadikan ilmu yang manfaat, berkah ya, dan ajaklah ya, nikmat kan. Nikmat. Kita udah, saya dulu pas awal-awal bisa bahasa Arab itu nikmatnya bukan main, karena langka banget, langka yang benar-benar bisa bahasa Arab ya. Mudah-mudahan para asatidz dan teman-teman semua bisa istiqomah ya, sampai Allah membukakan hati kita supaya bisa menerima ilmu ini, bisa menguasainya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua pertanyaan ya. Iya, Misalnya bahasa kan bahasa awal cuma bahasa Arab awal. Jadi Al-Quran aja gitu. Nah, sesuai yang kita tahu. Kenapa jadi seperti pelajari yang seperti ini misalnya? Kan saya turun bahasa Arab yang sesuai Quran gitu ya. Sesuai kita baca. Tanpa kemudian ada ahli bahasa yang memecah-mecah seperti ini, bagaimana sih? Gimana? Saya belum ada bahasa Arab misalnya Al-Fatihah seperti itu, Al-Fatihah seperti itu. Kemudian kenapa harus ada orang-orang yang membaca jadi mengklasifikasi? Ada ini ya, sejarahnya. Jadi kalau ini kan ilmu nahwu sendiri ini kan yang teori ya, yang bukan memecah ya, ibaratnya yang membuat rumusan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang tadi disampaikan Mas Ari. Ini sebetulnya di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib
ada salah satu tabiin namanya Abu Aswad Ad-Duali. Beliau sedang ngobrol dengan anaknya malam hari itu. Nah, kalimatnya begini. Ma'ahsanu sana. Ma'ahsanu sana. Apa ya, ma'ahsana apa ma'ahsanu ya? Pokoknya salah harokat itu. Ma'ahsanu sama. Ma'ahsanu sama. Maksud putrinya itu ingin kagum terhadap kondisi langit saat itu, kondisi langit malam indah penuh bintang. Terus dijawablah sama ayahnya ini,